Yo Mina, selamat datang di channel Kesakikun dan salam Infinity. Ya, pasti ya, di antara kalian semua nih banyak yang lagi keranjingan atau ketagihan main Among Us ya. Tapi tahu nggak kalian ini ya? Kalau Among Us ini akan hadir versi sequel. Nah, jadi nanti developernya yaitu Inner Slot bakal merilis Among Us 2 dalam kurun waktu yang mungkin sebentar lagi ya. Mungkin akhir 2020 atau awal 2021, itu menurut artikel yang gue baca. Jadi seperti yang kita tahu nih, di Among Us pertama itu kan mapnya ada 3 dan roleplaynya itu hanya ada crewmate dan impostor. Ya, kalau crewmate tugasnya menebak impostor ya dan menyelesaikan misi yang disediakan, sedangkan impostor harus membunuh, mengkill semua crewmate yang ada atau jangan sampai ketebak kalau udah impostornya. Ya, secara singkat itulah gameplay Among Us. Sangat simple tapi menjadikan game ini menarik ya. Bahkan sampai tembus gratis ya, mengalahkan Free Fire, Mobile Legends dan antek-anteknya. Padahal gamenya simple banget, malah grafiknya lebih biasa ya dibandingkan kedua game itu. Dan juga ini jadi game yang populer di Steam untuk saat ini ya. Dan kalau di Steam kalian main Among Us ini VI kalian tuh harus bayar ya, beda dengan Android. Kalau Android gratis. Jadi beberapa informasi yang gue dapet nanti di Among Us 2 itu akan seperti apa. Oke guys, jadi bisa kalian lihat ini. Nanti di Among Us 2 itu impositor itu dibagi jadi beberapa jenis ya. Jadi nggak sekedar cuma sabotase dan ngekill. Jadi ini ada yang nggak bisa kalian lihat di sini nih, spy. Jadi di sini spy itu skillnya punya akses untuk ke kamera admin, vital dan emergency ya, emergency meeting dari manapun di map. Jadi nggak perlu ke tombol di emergency roomnya, bisa membuka semua task atau misi dan mengerjakannya, tapi nggak berpengaruh dengan bar yang di atas ya. Kalau kalian lihat tuh di atas game di kiri yang hijau-hijau itu tanda selesai misi itu nggak akan naik, tapi kalian bisa benar-benar menyelesaikan task ya. Jadi ini berguna banget untuk menyamar ya kan. Lalu escapist can carry bodies and move them, bisa membawa tubuh mungkin ya, tubuh auto cremate. Oh, mungkin ini dari translate yang gue baca, tubuh mayat bisa dibawa dia gitu mungkin. Time for fainting. Escapist ini kayak pelari gitu ya, bisa sembunyi mungkin dari arti yang gue baca. Can carry body and begini guys. Jadi misalnya dia ngekill orang, terus mayatnya itu bisa dibawa dia ke dalam van. Jadi orang nggak bisa nge-report dia ya, karena mayat yang dikill dia dibawa dia disembunyikan ya. Jadi orang nggak ketemu mayatnya, tapi tetap terkill. Jadi mungkin nanti pas emergency room orang-orang pada bingung, ini kok ada yang mati tapi nggak ada yang report. Ini skill yang berguna banget nih. Oke, lalu ada role ring leader. Jadi di sini artinya when near. Jadi kalau kita dekat impostor, kita bisa makan dia dan sembunyi. Jadi ini kayak pengkhianat dalam pengkhianat ya. Impostor ini kan pengkhianat dalam crewmate. Lalu ring leader ini pengkhianat impostor. Jadi kita impostor bisa makan impostor. Tapi nggak bisa makan crewmate mungkin. Jadi pengkhianat dalam pengkhianat dong. Aduh, ada aja roleplaynya. Lalu ada saboteur. Oke, jadi udah gue translate nih ya. Jadi skill saboteur ini ngeri banget nih. Ya, pokoknya berbahaya banget lah. Ya, reaktor itu kalau disabotase cukup butuh waktu 3 detik untuk menyelesaikan game. Jadi, ya kalau 3 detik itu nggak ada yang benerin reaktor, ya udah tamat game ya. Menang impostor. Kan skillnya ngeri banget. Udah gitu, kalau lampu itu disabotase, yang di electrical kan ada yang fix light di map scale itu cuma butuh 10 detik untuk mematikan lampunya. Biasanya butuh 20 detik. Dan O2 number, yaitu di tempat oksigen, kan ada yang masang password tuh kalau disabotase. Nah, itu passwordnya jadi lebih panjang. Dan terakhir comms makes text completable. Jadi dia bisa membuat teks kita nggak bisa diselesaikan. Jadi meskipun full player kita dan semuanya udah selesai teksnya, kalau dia ngaktifkan skill ini, jadi ya kita nggak bisa menang kecuali kita harus menemukan impostornya. Ini skill yang berbahaya banget dah, ngeselin lagi ya. Kita gila, sumpah. Ini role dari yang gue baca dari tadi kayaknya ini yang paling berbahaya banget. Soalnya sabotasenya mengerikan sekali nih. Bisa langsung kalah lah kayak gini ya kan. Oke, lalu ada hunter. Jadi ini kayak spesialis untuk ngekill. Jadi skillnya di sini bisa melacak atau ngikutin gitu ya setiap random player yang kita pilih selama 15 detik atau cooldownnya 15 detik gitu. Dan kalau ngekill kan biasa misalnya cooldownnya 20, 15.
50 tergantung dari admin gamenya yang buat mau berapa. Misalnya 20, jadi pas kita ngekill butuhnya cuma 16 detik, jadi di reduce sekitar 4 detik. Pokoknya skillnya mereduce kill cooldownnya sekitar 4 detik ya. Lalu terakhir ada roll framer. Jadi di sini kemampuannya itu punya skill untuk meracuni crewmate, namun nggak di kill secara instan, jadi perlu 10 detik untuk sampai benar-benar crewmate mati. Dan ada skillnya lagi yaitu bisa mengatur waktu dari emergency meeting jadi 15 detik setiap sekali segame. Jadi biasanya tuh ya kalau emergency meeting itu kadang nggak perlu pakai waktu, bisa 0 detik. Cuma yang harus disetting itu kesempatan untuk emergency meetingnya ya. Jadi kalau misalnya 0 detik karena kita pakai framer bisa jadi 15 detik. Oke, sudah cukup bahas impostornya. Sekarang kita masuk ke role dari crewmate. Jadi di crewmate ini kayaknya nggak ada role-nya, cuma ada skillnya yang nambah ya. Jadi nggak dibagi-bagi kayak tadi impostor, ada spy lah, framer, ada ring leader. Cuma kalau di crewmate ini benar-benar cuma skill. Ini kalau kalian lihat ya di vigilante ini skillnya itu kalau kalian bisa menyelesaikan semua misi atau task, kalian itu bakal bisa membunuh seseorang. Jadi dapat skill untuk membunuh juga. Misalnya kalian curiga dia impostor, kalian udah selesaiin task, kalian bisa gunain skill ini untuk membunuh dia. Lalu ada visionary. Oke, jadi skill visionary ini kayak peramal atau penerawang ya. Jadi misalnya kita nemuin tubuh mati, lalu kita mereportnya dan kita merupakan visionary atau punya skill visionary, kita itu bisa dapat rekaman kayak gitu ya, rekaman saat orang ini mati, orang yang kita temukan mati. Jadi nanti akan ditampilkan bagaimana dia mati dengan nama pembunuhnya ya, cuma di blur nama pembunuhnya, tapi warnanya juga nggak dikasih tahu ya. Jadi cuma namanya sama cara dia mati, dan namanya pun itu blur, jadi agak susah juga ya. Dan terakhir itu ada skill teknisian. Jadi kalau kita udah nyelesain semua teks ya, jadi kita ini bisa masuk vent seperti impostor. Jadi tapi ada durasi maksimalnya yaitu cuma 7 detik. Misalnya kita curiga di vent ini ada yang sembunyi impostor, kita bisa masuk dengan skill ini ya. Tapi ya hati-hati juga, mungkin nanti pas kita masuk vent malah disergap, mati, dibunuh ya kan. Jadi itulah beberapa role atau skill crewmate ya. Ya itulah tadi beberapa informasi yang gue dapat dari Reddit dan beberapa sumber terpercaya lainnya tentang kepastian atau roleplay dari Among Us Season 2. Tapi gue yakin itu semuanya pasti benar. Kalaupun nggak benar cuma paling beberapa, soalnya ini meyakinkan banget ya role-nya. Dan untuk informasi lebih lanjut seperti kapan rilisnya, seperti yang gue bilang tadi, mungkin akhir dari 2020 atau awal 2021. Dan kalau kalian player Steam kalian harus bayar, tapi kalau kalian di Android kalian gratis. Dan cukup sekian video Among Us dari gua, semoga bermanfaat. Dan kalau ingin mabar kalian bisa join link Discord di deskripsi. Semoga kalau kalian suka, silakan di like, comment, subscribe, dan share video ini, channel ini. Ya terima kasih ya.